Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almania Syafira dari kelas A NPM 18/2057. Hari ini akan menerangkan tentang mata kuliah perbandingan hukum perdata. Yang pertama dilihat dari perbandingan hukum kontrak. Kode Hammurabi 18 sebelum Masehi. Apabila debitur tidak dapat membayar utang, debitur dapat membayar dengan cara meminjamkan istri atau anak gadisnya pada kreditur selama 3 tahun. Jika pemilik kehilangan barang tidak dapat menunjukkan saksi mata, maka dia bersalah karena menjatuhkan nama baik orang lain dan mengakibatkan timbul percekcokan sehingga harus dihukum mati. Yang kedua, Undang-Undang 12 Pasal atau 12 Tables, hukum dari Raja sebelum Masehi, dibuat tahun 450 sebelum Masehi. Tahun lahirnya sistem hukum Eropa kontinental, basis bagi sistem hukum Eropa kontinental. Jika utang diakui atau ditetapkan pengadilan, maka berlaku grace period selama 30 hari. Jika masih tidak dibayar, debitur dapat ditahan dengan menangkap dan membawa ke pengadilan. Jika utang belum dibayar atau tidak ada yang menjamin utangnya, kreditur dapat mengambil debitur dan menyanderanya, mengikatnya. Jika dia mau, debitur dapat hidup dengan biaya sendiri. Jika tidak, maka akan diberi makan dari jagung sebanyak 1 pon dalam 60 hari, disandera belum juga bayar, maka debitur dapat dijual ke luar negeri atau hukum mati. Anglo-Saxon, perhatian penuh diberikan terhadap proses kontrak dari hulu ke hilir, contoh penawaran, penerimaan, prestasi balik. Eropa kontinental, perhatian lebih ditekankan pada tahap hilir, dikenal kodifikasi hukum perdata, contoh Wan prestasi, force majeure, ganti rugi, pelaksanaan kontrak. Eropa kontinental. Kontrak diatur dalam KUH Perdata, umum atau khusus. Anglo-Saxon, lahir tahun 1066 Masehi, pada saat orang-orang Norman mengalahkan orang-orang natif di Hastings dan menaklukkan Inggris. Kekuatan yang fleksibel dalam pengembangan diri. Hukum kontrak berkembang tersendat-sendat di pengadilan common law. Asumsi awal, kontrak tidak dengan sendirinya dapat dipaksakan berlakunya, kecuali untuk kontrak tertentu. Model gugatan yang kaku dan prosedural, sehingga gugatan berdasar kontrak dapat diterima jika pengadilan menganggap sesuai dengan model gugatan yang baku. Tidak ada desakan agar pengadilan memaksakan berlaku kontrak dalam bisnis. Hukum kontrak lebih berkembang di pengadilan equity. Hukum kontrak merupakan hukum yang bersifat keranjang sampah, artinya apapun yang tidak diatur oleh undang-undang di bidang bisnis dapat diatur dengan kata sepakat di antara para pihak. Kata sepakat, penawaran dan penerimaan penawaran. Yang pertama, Kode Hammurabi. Kontrak sudah dianggap ada pada saat dicapai sepakat tanpa perlu formalitas tertentu. Contoh, kontrak jual beli sejak tahun 200 sebelum Masehi. Kontrak lain, kontrak berbentuk verbal, contoh ijab kabul. Kontrak berbentuk literal, kontrak yang dicatat dalam buku khusus. Kontrak berbentuk real, kontrak baru ada setelah serah terima. Yang kedua, sistem hukum Eropa. Pada prinsipnya, kontrak bersifat konsensual. Kontrak dalam Anglo-Saxon memiliki prinsip yang hampir sama dengan Eropa kontinental. 3 kategori pembentukan kontrak. Yang pertama, kontrak formal, yaitu kontrak dengan segel dan butuh pencatatan. Kedua, kontrak nyata tentang utang. Ketiga, kontrak simpel, yaitu kontrak tanpa bentuk khusus. Yang kedua, dilihat dari perbandingan perbuatan melawan hukum. A. Hukum tentang perbuatan melawan hukum. Sistem Eropa kontinental atau sistem Anglo-Saxon menganut doktrin positivisme. Karakteristiknya adalah adanya sanksi yang diancamkan penguasa terhadap pelanggar hukum karena tidak patuh. PMH terjadi jika aturan hukum dilanggar, hak orang lain dilanggar, perbuatan bertentangan dengan kesusilaan. Menganut doktrin setiap orang berbuat atas resikonya sendiri, karena itu dia akan bertanggung jawab jika telah melaksanakan kewajiban. Sehingga unsur kewajiban adalah unsur utama suatu PMH. Pelanggaran kewajiban terjadi dengan adanya kesengajaan atau kelalaian. Namun dalam hal terbatas, PMH bisa terjadi dari perbuatan tanpa kesalahan. Artinya, seseorang tidak dapat dimintai tanggung jawab atas tidak berbuat sesuatu, kecuali sebagai konsekuensi dari kewajiban yang harus dilakukannya. B. Unsur kesengajaan dan kelalaian.
Suatu perbuatan dapat diminta pertanggungjawabannya di dalam hukum. Salah satu syaratnya adalah adanya unsur kesalahan. Dalam hukum positif, yang dimaksud kesalahan dapat diyakini kesengajaan dan kelalaian atau ketidaksengajaan. Bentuk yang pertama, kesengajaan, sudah tentu merupakan perbuatan yang dapat diminta pertanggungjawabannya. C. Tanggung jawab mutlak atau strict liability adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih karena kesengajaan atau kelalaian yang harus dapat dipenuhi melalui kewajiban hukum. Contoh, tanggung jawab pemimpin perusahaan untuk membayar gaji karyawan. 3. Perbandingan hukum benda. A. Karakteristik hukum benda. Benda atau zat. Benda adalah arti luas, pasal 499 KUH Perdata. Good atau barang. Zat adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia. Dapat membuka kemungkinan untuk memasukkan sesuatu yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria sebagai objek hukum. Arti lain dari zat adalah dalam KUH Perdata. 1.1 Perbuatan hukum pasal 1792 KUH Perdata. Last giving atau pemberian kuasa, suatu perjanjian yang memberikan kuasa dari seseorang pada seorang lainnya, di mana si penerima kuasa akan melakukan sesuatu zak untuk kepentingan pemberian kuasa. 1.2 Kepentingan pasal 1354 KUH Perdata diatur tentang seseorang yang dengan sukarela akan menyelenggarakan suatu zak untuk kepentingan seorang lainnya, baik diminta dan tidak. Yang ketiga, kenyataan hukum pasal 1263 KUH Perdata. Perikatan dengan syarat tangguh atau menunda yaitu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian yang akan datang dan belum pasti, atau dari suatu zat yang sudah terjadi tapi belum diketahui para pihak. B. Asas umum hukum benda merupakan hukum yang memaksa atau Duigenrecht tidak memberikan kewenangan lain selain yang ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua, dapat dipindahkan semua hak kebebasan dapat dipindahtangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. 3. Individualis. 4. Asas totalitas yaitu hak kebendaan selalu terdiri atas kesatuan objeknya. 5. Asas prioritas. Semua hak kebendaan memberi wewenang yang sejenis dengan kewenangan dari eigendom hanya luasnya yang berbeda. C. Macam-macam hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Bezit adalah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Bezit ada dua macam, yaitu A. Bezit atas benda yang bergerak, B. Bezit atas benda tak bergerak. Yang keempat, perbandingan hukum orang dan keluarga. Hukum orang tercantum dalam buku 1 BW. Pada hakikatnya, lembaga perkawinan untuk umat Islam adalah kantor urusan agama dan tercatat dalam surat nikah. Pengadilan agama adalah lembaga yang mengurusi tentang permohonan cerai talak, gugat cerai. Selain itu, wakaf dan daris. Di Indonesia, lembaga perkawinan non-Islam adalah kantor catatan sipil. Perbandingan sistematika hukum. A. Sistematika hukum di berbagai negara. 1. Sistem hukum civil law. Sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim. Dalam penerapannya, hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Sistem hukum yang juga dikenal dengan nama civil law ini berasal dari Romawi. Perkembangan diawali dengan penduduk Romawi atas Perancis. Yang kedua, sistem hukum common law, sistem hukum Anglo-Saxon. Anglo-Saxon system adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Tugas menciptakan hukum kebiasaan semula ditangani oleh The Court of Chancery. The Court of Chancery ini digunakan oleh raja untuk menghadapi kekuasaan dari pengadilan. Perkembangan tersebut kemudian menghasilkan perbedaan antara apa yang disebut dengan law dan equity di lain pihak. Secara historis, equity merupakan lembaga hukum terpisah dari law dan merupakan reaksi terhadap ketidakmampuan hukum kebiasaan yang dikembangkan pengadilan dalam mengatasi adanya kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran hukum.
Di negara-negara yang menganut sistem common law, hukum kebiasaan yang dikembangkan melalui keputusan pengadilan telah berlangsung sejak lama dan tidak dipengaruhi oleh adanya perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.